Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tegar Sony dengan NIM 21087190. Baiklah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi gizi olahraga dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Pada pertemuan yang ke-8 atau minggu yang ke-8, mahasiswa diminta untuk melakukan ujian tengah semester yang bersoalan yaitu Anis merupakan seorang pelajar berumur 17 tahun, mempunyai tinggi badan 154 cm dan berat badan 55 kg. Dia seorang atlet bulu tangkis dalam tim sekolahnya. Dia berlatih berupa lari 3 kali seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilometer selama 1 jam. Selain itu, Anis berlatih bulu tangkis 3 kali seminggu selama 30 menit. Aktivitas sehari-hari berupa aktivitas ringan sedang, misalnya pergi ke sekolah, belajar. Berapakah kalori yang dibutuhkan Anis untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari? Baiklah, dalam persoalan kali ini kita akan memakai rumus BMR yaitu basal metabolisme rate. Dalam rumus kali ini yang ditentukan yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Yang diketahui yaitu berat badan 55 kg, tinggi badan 154 cm, dan usia 17 tahun. Baiklah, kita masuk pada fase penjawaban. 655 ditambah 9,6 dikali 55 ditambah 1,8 dikali 154 dikurang 4,7 dikali 17. Hasilnya 655 ditambah 528 ditambah 277,2 dikurang 79,9. Total semuanya yaitu 1380,3. Dan aktivitas yang dilakukan Anis yaitu sangat aktif. Dalam kategori sangat aktif dijumlahkan sebanyak 1725. Jadi total yang tadi akan dikalikan dengan total aktivitas sangat aktif yaitu 1725. 1380,3 dikali 1725 hasilnya yaitu 2381,1. Jadi total kalori yang dibutuhkan oleh Anis untuk melakukan aktivitas sehari-hari adalah 2381,1. Baiklah, kita masuk pada pertemuan yang ke-10 yaitu materi yang akan dibahas perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu aspek motorik. Seiring perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gairah atau aktivitas motorik yang lincah. Usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik ini, seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, berenang, main bola, dan atletik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Pada pertemuan yang ke-11, kita akan membahas upaya perbaikan dan pemeliharaan status gizi. Perbaikan status gizi. Tujuan pengaturan makanan pada tahap ini mencakup upaya yang pertama yaitu meningkatkan status gizi antara lain menambah berat badan, meningkatkan kadar Hb, yang kedua menurunkan berat badan terutama atlet cabang olahraga yang memerlukan klasifikasi berat badan. Makanan untuk meningkatkan status gizi. Yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan,
jenis kelamin, dan aktivitas. Atlet pada usia pertumbuhan yang status gizinya kurang baik, kebutuhan protein lebih tinggi daripada atlet usia dewasa. Yang kedua yaitu susunan menu seimbang, yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menu disesuaikan dengan pola makan atlet berdasarkan hasil wawancara diet yang dilakukan dan pembagian makanan disesuaikan dengan jadwal kegiatan atlet. Yang keempat, untuk meningkatkan kadar HB dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makan hewani, oleh karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Yang kelima yaitu, selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawo kecil, dan sukun. Makanan untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, penurunan berat badan sebaiknya dilakukan pada periode persiapan umum. Yang kedua, mengurangi asupan energi sekitar 25% dari kebutuhan energi atau 500 kalori untuk penurunan 0,5 kg berat badan per minggu atau 1000 kalori untuk penurunan berat badan 1, kg berat badan per minggu. Yang ketiga, menu seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi. Yang keempat, selain mengurangi asupan makanan, perlu menambah aktivitas. Pemeliharaan status gizi. Pada tahap ini diharapkan status gizi sudah mencapai tingkat yang optimal dan fisik atlet sudah beradaptasi dengan intensitas latihan yang tinggi. Selama tahap pemeliharaan status gizi, atlet harus mampu mempertahankan kondisinya dengan memperhatikan faktor pengaturan makanan. Berbagai hal yang perlu diperhatikan pada tahap pemeliharaan status gizi antara lain, yang pertama yaitu konsumsi energi harus cukup. Yang kedua, mengatur jadwal makanan. Yang ketiga, porsi makanan lebih kecil. Yang keempat, istirahat yang cukup untuk recovery. Yang kelima, untuk mendapatkan kemampuan endurance yang optimal. Yang keenam, konsumsi banyak sayur dan buah-buahan segar. Pada minggu yang ke-12, materi yang akan kita bahas yaitu pengaturan zat gizi dalam menghadapi pertandingan. Makanan yang dikonsumsi sebelum bertanding harus menyediakan karbohidrat yang dapat meningkatkan dan mempertahankan kadar gula darah tanpa mengeluarkan insulin secara drastis. Secara teoritis, hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan baik glukosa maupun lemak sebagai sumber energi. Pemberian makanan sumber karbohidrat sebelum bertanding akan meningkatkan kadar gula darah dan kebutuhan insulin, sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia pada awal pertandingan yang menyebabkan kelelahan lebih cepat. Pengaturan makanan atlet sebelum pertandingan yaitu yang pertama, 3 jam sebelum tanding atlet dianjurkan makan menu ringan, tinggi karbohidrat terutama dengan indeks glikemik rendah, cukup protein, rendah lemak, tidak bergas, dan mudah dicerna. Yang kedua, diusahakan tidak memberikan makanan sumber glukosa 3 menit atau kurang sebelum pertandingan berlangsung. Hal ini akan menyebabkan hipoglikemia. Yang ketiga yaitu, bagi atlet yang gugup dan cemas, berikan makanan yang cair. Yang keempat, untuk olahraga endurance atau daya tahan, dapat diberikan diet khusus atau karbohidrat loading beberapa hari 1 minggu sebelum bertanding. Baiklah, kita masuk pada pertemuan yang ke-13 atau minggu yang ke-13. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yaitu periodisasi latihan. Periodisasi adalah salah satu konsep penting dalam rencana latihan.
Ada dua aspek yang terpenting dalam periodisasi, yaitu periodisasi rencana tahunan dan periodisasi untuk pengembangan biomotorik. Dalam periodisasi latihan terbagi menjadi 3 fase latihan, dan dari masing-masing fase latihan terbagi lagi menjadi beberapa subfase latihan. Yang pertama yaitu fase latihan persiapan. Dalam fase latihan persiapan ini terdapat 2 subfase latihan lagi, yaitu A. Persiapan umum dan B. Persiapan khusus. Yang kedua, fase latihan kompetisi. Dalam fase latihan kompetisi ini terdapat subfase latihan lagi, yaitu A. Prakompetisi dan B. Kompetisi utama. Yang ketiga yaitu fase latihan atau pemulihan. Pada pertemuan yang ke-9, kita akan membahas dampak, kelebihan, dan kekurangan zat gizi. Yang pertama yaitu dampak atau akibat dari kelebihan energi dan zat gizi bagi atlet. Ada banyak faktor yang menyebabkan gizi lebih terjadi, antara lain genetik, aktivitas fisik, kurangnya pemahaman tentang makanan bergizi seimbang, sering mengonsumsi makanan serba instan atau fast food, serta dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi. Di zaman yang berkembang pesat saat ini, tidak hanya orang dewasa yang mengalami gizi lebih, melainkan juga anak-anak. Ciri-ciri yang mengalami gizi lebih yaitu yang pertama, sulit menurunkan berat badan. Yang kedua, kandungan kolesterol tinggi pada tubuh. Yang ketiga, sering merasa lapar. Yang keempat, rentan kena diabetes mellitus. Yang kelima, mood mudah berubah. Yang kedua, dampak atau akibat dari kekurangan energi dan zat gizi bagi atlet. Kekurangan gizi atau malnutrisi tentu bukan hal yang dapat dianggap sepele. Jika berlangsung secara terus-menerus, hal ini dapat menimbulkan masalah pada kesehatan, terutama jika malnutrisi terjadi pada atlet. Tidak hanya membuat atlet lebih rentan terhadap berbagai infeksi, namun juga dapat menghambat aktivitas pada atlet. Meski begitu, kita dapat membuat perubahan pola hidup jika mengalami kurang gizi. Berikut ciri-ciri kurang gizi yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu penurunan berat badan. Yang kedua, kesulitan konsentrasi. Yang ketiga, kulit pucat. Yang keempat, rambut yang kering dan rontok. Yang kelima, mudah lelah.